Selamat bertemu kembali dengan Ibu Mary dalam proses pembelajaran biologi. Kita akan membahas sekarang tentang organ tumbuhan: akar, batang, daun, dikotil, dan monokotil. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat organ akar. Jaringan-jaringannya ini ya. Ada epidermis, korteks, endodermis, perisikal, flum, kambium, dan silem. Nah, untuk akar dikotil 7-7-nya ini ada ya. Kalau untuk monokotil 7 dikurangi kambium, jadi monokotil kambium tidak ada. Gimnosperme yang tidak ada adalah endodermis, jadi 7 kurang endodermis. Tumbuhan paku tidak ada endodermis dan kambium ya. Sedangkan kalau untuk lumut tidak ada semuanya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah akar dikotil. Nah, akar dikotil kita lihat penampang melintang di bagian ini, lalu di bagian tengah. Nah, ini kita lihat epidermis, ada sel bulu akar untuk memperluas bidang penyerapan. Lalu ini adalah lapisan korteks, jaringan parenkim, daerah korteks, lalu ini endodermis. Perhatikan endodermisnya yang warna orange, ada yang tidak berwarna orange. Namanya sel pelalu atau sel penerus. Lalu ini adalah dari sini sampai ke tengah, itu namanya silinder pusat, terdiri dari di sini ada perisikal paling luar, lalu kemudian ada flum, lalu ada kambium berbentuk seperti X, lalu yang ini adalah silem yang di tengah. Ya, jadi dia nanti memiliki jaringan silem primer dan flum primer ya. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh akar tanaman jagung, ziamais ya, seperti ini. Nah, yang ini adalah bagian epidermis, cuma satu lapisan sel biasanya ya. Kemudian di sini ada percabangan. Lalu ini adalah daerah korteks. Yang ininya adalah endodermis, memiliki pita Kaspari. Jadi yang kita lihat seperti spiral di sini itu adalah pita Kaspari pada endodermis. Tetapi ada sel-sel yang tidak memiliki pita Kaspari yang disebut dengan sel pelalu atau sel penerus ya. Di antaranya seperti ini. Nah, kemudian di bawah atau di sebelah dalam daripada endodermis itu ada perisikal, atau sebelah luar daripada silinder pusat itu adalah perisikal. Nah, untuk di monokotil atau ziamais tidak mendapati bentuk silem berupa X di empulurnya seperti pada dikotil. Ini adalah daerah empulur yang diisi oleh jaringan parenkim. Kalau tadi di dikotil itu diisi oleh jaringan silem ya. Nah, yang ini adalah silem trakea. Flumnya yang ini, yang hijau-hijau ini. Ini adalah flum. Jadi flum, silem, trakea ya. Kemudian yang ininya adalah jaringan penyokong, sklerat ya, serat ya, serat. Ada serat flum, ada serat silem. Nah, kita lihat berikutnya untuk yang dikotil tadi bedanya. Ini adalah epidermisnya, ini adalah jaringan parenkim tapi daerah korteks atau disebut juga dia jaringan dasar ya, parenkim pengisi. Lalu kemudian ini adalah endodermis. Nah, perhatikan nggak semua merah toh. Nah, itu adalah sel penerus atau sel pelalu. Nah, ini bagian empulur, jadi daerah silinder pusatnya, tengahnya empulurnya itu silem ya, jaringan silem. Yang biru itu adalah flum. Nah, di antara flum dengan silem itu adalah jaringan kambium. Nah, di sini ada kambium berbentuk bintang atau berbentuk X gitu ya. Itu untuk pertumbuhan akar primer. Nanti kalau kita lihat ini flum primer, ini silem primer. Kalau sudah mengalami pertumbuhan sekunder, si kambiumnya membentuk ke arah luar flum sekunder, nanti ke arah dalam membentuk silem sekunder. Kemana flum primernya? Nanti akan makin terdesak ke arah sebelah luar daripada silinder pusat atau mendekati daripada endodermis. Ya, demikian juga dengan silem. Silem primer itu nanti akan makin di tengah gitu ya. Terbentuk lapisan berikutnya itu jaringan silem sekunder. Akibatnya nanti si kambiumnya dia lama-lama melingkar juga kalau sudah pertumbuhan sekunder. Nah,
Bandingkan antara akar monokotil dengan dikotil. Ini tadi dikotil, yang ini adalah monokotil. Diperhatikan ya letak berkas pembuluh atau fasisnya ya. Nah sekarang kita lihat di tengahnya silem. Kalau untuk monokotil di tengahnya adalah jaringan parenkim. Silemnya tadi ini mengelilingi, kalau ini berbentuk X di tengah ya. Kemudian di sini ada endodermis ya, sama. Kemudian di sini ada perisikkel, di sini sama. Kemudian ini korteks sama. Jadi letaknya itu bedanya adalah di antara posisi silem, berkas pembuluh, dan empulurnya ya. Nah, jadi kalau tadi ini stele atau silinder pusatnya, silinder pusat itu mulai dari perisikkel sampai ke dalam. Nah, itu kalau untuk dikotil oleh silem, sedangkan kalau untuk monokotil itu parenkim. Jadi silemnya satu-satu di sini. Ini trakea, ini trake. Diameter trakea itu lebih besar. Yang ini semua adalah jaringan penyokong dari sklerenkim, disebut dengan serat. Yang ini adalah endodermis ya. Endodermis itu mengandung zat suberin, kedap air, tidak bisa dilalui oleh air. Makanya nanti daya tekan akar itu dipengaruhi oleh pita Kaspari di endodermis. Jadi yang tidak memiliki pita Kaspari itu adalah sel pelalu. Nah, itulah organ akar di sini dipertegas dengan pita Kasparinya ya. Jadi di sini korteks, parenkim korteks, ini adalah pita Kaspari ya, zat suberin, tidak bisa dilalui oleh air. Nanti dilewatkannya itu supaya masuk ke daerah perisikkel melalui sel pelalu atau sel penerus yang tidak memiliki pita Kaspari atau suberin. Nah, gitu ya. Sekarang batang, rumus batang ini ada ditambah daerah empulur ya, jelas empulurnya. Kalau tadi nggak jelas empulurnya karena di tengah-tengahnya itu ada silem ya pada dikotil. Ini epidermis, korteks, ada pleoterma. Jadi kalau tadi ada endodermis, di sini ada pleoterma, perisikkel, plum, cambium, silem, dan empulur ya. Nah itu jadi merupakan perbedaan anatomi batang dengan akar. Rumusnya diperhatikan di sini ya. Dikotil 8, monokotil 8 kurang cambium, gimnos 8 dikurangi pleoterma dan empulur, kemudian paku, lumut daun, lumut hati, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat jaringan penyusun batang. Tadi ada epidermis, ya ini pada tanaman dikotil ya. Kemudian korteksnya sangat sedikit lapisannya ya. Lalu kemudian ini berkas pembuluhnya terbentuk secara melingkar. Kalau yang tanaman lainnya secara skematis seperti ini, berkas pembuluhnya melingkar berupa cincin. Yang merah ini adalah cambium. Jadi yang biru muda itu korteks. Yang ini adalah plum, yang ini adalah silem. Yang ini sampai ke sini itu namanya silinder pusat atau pit. Ya. Lalu di sini ada tanaman lain yang memiliki keteraturan seperti ini. Ya. Ada beberapa berkas pembuluhnya itu rapat. Ya. Ini masih merupakan batang primer, pertumbuhan primer. Nah, kalau sudah mengalami pertumbuhan sekunder, maka di batang dikotil itu membentuk lingkaran cambium ya, atau lingkaran tahunan, aktivitas daripada cambium. Nah, perhatikan ini tadi empulur ya, maka dia sudah mengalami pertumbuhan. Ini satu ya, ini ada silem summer, ini annual ring ya, satu lingkaran tahunan. Kemudian ada silem di waktu spring ya. Kemudian di sini ada jari-jari empulur. Nah, terbentuk jari-jari empulurnya dengan rapi ya gitu. Sehingga disebut dengan lingkaran tahunan. Nanti membedakan antara batang-batang tanaman di umur tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, di mana yang paling panjang musim kemaroukah, musim penghujankah, kalau dia di daerah tropis seperti negara Indonesia. Tapi kalau di negara lain yang ada dia summer sama springnya, seperti ini lingkaran tahunannya. Ya, kalau ada besar-besar seperti ini berarti kandungan air di dalam tanah
itu banyak sehingga trakeanya besar-besar, lebih terang. Kalau dia kecil-kecil begini, itu berarti kandungan air di dalam tanah itu sangat sedikit sehingga penebalan di daerah silemnya, trakea-trakeanya itu cukup padat di dindingnya, gitu ya. Jadi disitulah kita bisa membedakan antara banyak air atau tidak banyak air di dalam tanah, hujan atau kemarau. Nah, ini dinyatakan 4 tahun ya sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Tahun pertama begini, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kalau kita lihat jaringannya mirip-mirip, jadi berarti situasi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu curah hujannya hampir rata, sama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara batang tadi dikotil, sekarang monokotil. Perhatikan perbedaannya. Kalau tadi fasisnya itu letaknya teratur berupa cincin, kalau sekarang menyebar. Jadi menyebar, ya, acak. Nah, ini. Nah, ya. Kalau yang ininya plum. Jadi kalau Ibu Mary jidatnya ini ya, jidatnya. Kalau yang ini silem trakea, ya, seperti mata Ibu Mary. Nah, ini hidung, lubang hidung Ibu Mary lebih kecil. Nah, itu trake. Yang ininya adalah serat, ada serat plum, ada serat silem. Nah, kemudian ada di sini sel-sel tapis, nanti kita pelajari ya. Kemudian ada sel-sel pengiring, ada juga parenkim. Nanti akan kita lihat bagaimana satu fasis seperti ini itu disusun oleh jaringan-jaringan yang bermacam-macam atau jaringan majemuk. Nah, ini letaknya ya, letaknya. Jadi acak di antara jaringan-jaringan parenkim. Nah, dari tepi lebih kecil ke tengah agak lebih besar dan lebih jarang-jarang. Tapi dia letaknya secara acak. Itu ya perbedaannya ya dengan dikotil tadi ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Nah, yang bagian tadi jidat itu dikelilingi oleh sklerenkim. Di bagian silem juga dikelilingi oleh sklerenkim. Nah, ini jidat tadi plum. Yang besar-besar ini sel tapis, yang kecil-kecil ini adalah sel pengiring. Sel pengiring ini hidup ya. Lalu kemudian ini silem, ini trakea, ini trakea, ini trakeit. Ya, trakeit lebih kecil diameternya. Yang ini adalah rongga udara, reksigen. Jadi untuk menyediakan oksigen. Oke, paham ya sampai di situ? Nah, sekarang kita lihat yang organ daun. Organ daun sudah pada tahu ya, ini ada stomata, kemudian ada letaknya itu di epidermis atas dan di epidermis bawah, tergantung dia tumbuh di mana ya. Kemudian ada lapisan palisade atau jaringan tiang, lalu ini adalah berkas pembuluh yang dilindungi oleh seludang berkas pembuluh. Bundle seed cell itu adalah seludang berkas pembuluh. Ada silem bagian atas, bagian bawahnya plum. Ya, di sini ada jaringan spon. Ya, rata-rata anak-anak di soal-soal sebelumnya sudah bisa membedakannya ya. Kemudian di sini ada stomata, ada sel tetangga ya, ada sel penutup. Nah, itu untuk daun. Nah, diperjelas di sini ya. Nanti bagian-bagiannya kamu pelajari ya, kalian pelajari ya supaya tidak salah. Yang ini adalah berkas pembuluh yang dilindungi oleh seludang berkas pembuluh. Gitu ya. Nah, ini stomatanya bisa keluar masuk air, demikian juga dengan nanti udara, O2 dan CO2 ya. Nah, ini bedanya daun ada yang bermuka 1, bermuka 2 ya. Bermuka 1 itu artinya satu lapisan saja bagian daripada palisadenya di atas atau di bawah. Sedangkan kalau yang ini di atas dan di bawah ada palisade sehingga disebut dengan bermuka 2. Demikianlah anak-anak organ yang kita pelajari untuk tumbuhan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita tentang organ tumbuhan. Jadi kita sudah beres tentang jaringan tumbuhan. Berikutnya kita akan melakukan ulangan topik. Diikuti dengan baik, diulangi ya.